Keuskupan Agung Makassar berpusat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di antara 0 derajat 12 menit hingga 8 derajat lintang selatan dan 116 derajat 48 menit hingga 122 derajat 36 menit bujur timur dengan luas wilayahnya 45.764,53 km persegi. Gereja lokal Keuskupan Agung Makassar mencakup 3 provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Keuskupan Manado. Jumlah umat Katolik berdasarkan data Biduk Keuskupan Agung Makassar per November 2024 diperkirakan sekitar 123.428 jiwa yang tersebar di 5 kevikepan dengan 49 paroki dan 5 kuasi paroki serta 548 stasi. Umat Keuskupan Agung Makassar sekarang ini dilayani oleh 3 uskup, yakni 1 uskup aktif dan 2 uskup emeritus, dan 141 imam yang terdiri atas 113 imam diosesan dan 25 imam tarekat, serta biarawan 73 orang dan biarawati sebanyak 113 orang. Gereja lokal Keuskupan Agung Makassar didirikan sebagai Prefektur Apostolik Makassar pada tanggal 13 April 1937 dan menjadi Vikariat Apostolik pada tanggal 13 Mei 1948, kemudian menjadi Keuskupan Agung Ujung Pandang pada tanggal 3 Januari 1961. Berikut ini beberapa uskup yang pernah menjabat di Keuskupan Agung Makassar dari masa ke masa. Monsinyur Gerard Martens CICM sebagai Prefek Apostolik pada tanggal 21 Oktober 1937. Monsinyur N.M. Sneijder CICM sebagai Vikaris Apostolik pertama pada tanggal 13 Mei 1948. Monsinyur Theodorus Lumanau menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Ujung Pandang pada tanggal 22 September 1973. Monsinyur Frans van Rossel CICM ditahbiskan menjadi uskup dan dilantik menjadi Uskup Agung Diosesan Keuskupan Agung Ujung Pandang pada tanggal 19 Maret 1988. Monsinyur John Liku Ada ditahbiskan menjadi Uskup Diosesan Keuskupan Agung Ujung Pandang pada tanggal 19 Maret 1995. Dan saat ini yang menjabat sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar adalah Monsinyur Franciscus Nipa. Beliau ditahbiskan menjadi Uskup Agung Koadjutor pada tanggal 2 Februari 2024 dan dilantik menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan mengambil moto penggembalaan Misericordiam Volo, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Arah dasar gereja lokal Keuskupan Agung Makassar yang bersosok kawanan kecil tersebar sebagai pelayan, berdasar dan berpolakan Yesus Kristus yang terus membaharui diri mewartakan kerajaan Allah dengan meresapi tata dunia sehingga segala-galanya menjadi baik. Keuskupan Agung Makassar mengimplementasikan visi misi gereja lokal melalui 8 bidang strategis yang mencerminkan komitmen untuk melayani umat gereja lokal Keuskupan Agung Makassar. Bidang kesehatan, Yayasan Sentosa Ibu, Rumah Sakit Fatima Parepare, dan Rumah Sakit Santa Teresia Rantepao. Bidang pelayanan karya sosial, Yayasan Pangamaseang mengelola panti jompo dan panti asuhan. Bidang pendidikan di bawah naungan keuskupan, Yayasan Paulus yang terdiri TK, SD, SMP, SMA, Seminari Menengah SPC, dan Stikpar Toraja. Yayasan Sentosa Ibu, Akper dan Stikes Fatima Parepare. Yayasan Tani Palisu Padang, SPP Pala-Pala. Bidang komisi, Komisi Evangelisasi, Komisi Pendidikan,
Komisi Keluarga, Komisi PSE Caritas, Komisi Kepemudaan, Komisi Komunikasi Sosial, KKI, Komisi Kerasulan Awam dan Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, Komisi Seminari, Komisi Justice and Peace dan Pastoral Migran dan Perantau, Bidang Sosial Ekonomi, PSE Caritas Makassar, Bidang Sosial Budaya, Bidang Sosial Politik, Bidang Tata Kelola, Umat Keuskupan Agung Makassar berasal dari bermacam suku atau etnis, budaya, dan adat, diantaranya Makassar, Toraja, Bugis, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa, dan Tionghoa. Hemat saya, rencana strategis Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar yang sudah ditampilkan tadi pada pokoknya beraspek dua, yakni perjuangan internal gereja, berarti itu ke dalam, dan perjuangan eksternal, berarti itu keluar. Nah, dalam rangka itu menjadi penting pertobatan. Di sana dibutuhkan pertobatan. Pertobatan yang dimaksudkan itu beraspek dua, yakni pertobatan struktural menyangkut lembaga, berarti tata kelola lembaga dari waktu ke waktu terus-menerus diperkuat, tetapi juga pertobatan personal menyangkut penguatan dari SDM yang ada. Itu berarti penguatan SDM para pastor, penguatan SDM biarawan-biarawati, dan penguatan SDM rasul-rasul awam. Nah, dalam rangka itu tidak ada pilihan lain ke depan, yakni apa yang menjadi semangat Gereja Universal hari ini, yakni Gereja Sinodal, berjalan bersama. Maka di setiap unit, mulai dari tingkat keuskupan, kefikepan, paroki, wilayah, stasi, perlu di sana diciptakan, dibangun dan diperkuat gereja sinodal itu berjalan bersama. Ya. Tetapi memang dasar dari semuanya itu adalah spiritualitas pastoral. Perjalanan kita bukan perjalanan sembarangan, tetapi pertama-tama disadari bahwa perjalanan kita adalah perjalanan bersama dengan Kristus. Maka saya mengajak kita sekalian, semua komponen dalam gereja lokal ini, untuk mari kita berjalan bersama ke depan untuk membangun gereja lokal yang kita cintai bersama ini. Tuhan memberkati.